Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas besar algoritma pemrograman, yaitu sistem manajemen stok bahan makanan. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Iqbal Fitriadi dengan NIM 231106004 dan rekan saya Agung Budi Prasetyo dengan NIM 231106034. Kami dari kelas S1 TI 07A. Kita masuk ke pendahuluan. Pengelolaan stok dapur seringkali menjadi tantangan. Bahan makanan yang menumpuk di kulkas atau lemari dan terkadang baru disadari akan kedaluarsa setelah melewati batas waktu. Kondisi ini umum terjadi dan sering berujung pada pemborosan yang seharusnya dapat dihindari. Fungsi utama sistem ini sederhana namun efektif. Pengguna dapat mencatat setiap bahan makanan yang masuk, termasuk nama, jumlah, dan yang terpenting adalah tanggal kadaluarsanya. Selain fitur utama tersebut, sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan pencarian cepat menggunakan sequential search dan binary search. Hal tersebut dapat memudahkan pengguna dalam menemukan item tertentu. Next. Ya, selanjutnya ada spesifikasi dari sistem. Yang pertama ada menambahkan, mengubah, dan menghapus. Pengguna dapat mengelola data bahan makanan, termasuk jumlah stok dan tanggal kedaluarsanya. Yang kedua ada peringatan kedaluarsa. Sistem tersebut memberikan notifikasi untuk bahan makanan yang mendekati atau sudah kedaluarsa. Yang ketiga ada pencarian bahan makanan. Pengguna dapat mencari bahan makanan berdasarkan nama menggunakan sequential search dan binary search. Yang keempat ada pengurutan bahan makanan. Pengguna dapat mengurutkan daftar bahan makanan berdasarkan tanggal kedaluarsa atau jumlah stok. Yang terakhir ada laporan stok. Sistem akan menampilkan laporan total bahan makanan yang tersedia. Baik, selanjutnya masuk ke kode. Yang pertama, deklarasi awal. Deklarasi ini dibuat sebagai gambaran umum agar fitur dibuat dalam fungsi-fungsi yang terpisah untuk setiap fitur. Kemudian meningkatkan modularitas dan data stok bahan makanan yang disimpan. Next. Kemudian input dan validasi data. Jadi seperti ini kode di Google Collaborati. Jadi fungsi-fungsi khusus untuk memastikan input pengguna sudah sesuai format, yaitu tanggal yang diharapkan dan berbentuk angka. Next. Kemudian juga terdapat fitur tambah, fitur ubah, dan fitur hapus bahan makanan. Sistem ini menyediakan fungsionalitas inti untuk mengelola data bahan makanan, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan item bahan makanan. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan bahan makanan ke dalam stok dengan memasukkan nama, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya. Sistem akan memastikan tidak ada duplikasi nama atau nama bahan makanan yang sudah tersedia. Untuk mengubah data, pengguna dapat memilih bahan makanan yang sudah ada dan memodifikasi jumlah stok atau tanggal kadaluarsanya. Bahkan memasukkan stok dengan angka 0 akan secara otomatis menghapus item tersebut dari daftar. Terakhir, fitur penghapusan.
memungkinkan pengguna untuk secara spesifik menghapus bahan makanan tersebut karena sudah tidak diperlukan dari stok. Next. Ini adalah kode untuk menambahkan bahan makanan. Next. Ini kode untuk mengubah bahan makanan. Next. Dan ini adalah kode untuk menghapus bahan makanan dari stok. Selanjutnya yaitu fitur pencarian dan pengurutan. Sistem ini atau aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dan pengurutan bahan makanan untuk mempermudah pengelolaan data dari stok. Untuk pencarian, kode ini menyediakan dua algoritma, yaitu sequential search dan binary search. Sequential search digunakan untuk pencarian umum berdasarkan nama atau mendukung pencarian sebagian nama, memberikan fleksibilitas saat data tidak dalam keadaan terurut. Sementara itu, binary search juga diimplementasikan dalam kode, menawarkan efisiensi tinggi untuk pencarian pada data yang sudah terurut. Meskipun saat ini tidak langsung dipanggil melalui menu utama, selain pencarian, daftar stok juga dapat dengan mudah diurutkan sesuai kebutuhan, baik berdasarkan nama bahan makanan, jumlah stok, maupun tanggal kadaluarsa. Proses pengurutan ini memanfaatkan fungsi list sort untuk memastikan tampilan data yang selalu rapi dan terorganisir. Next. Jadi, seperti ini kode pencarian bahan makanan. Selanjutnya, ini adalah kode untuk pengurutan bahan makanan. Next. Jadi dalam sistem ini juga terdapat fitur laporan dan peringatan. Fitur laporan dan peringatan dalam sistem ini sangat membantu kita dalam mengelola dapur. Sistem secara otomatis memeriksa status kadaluarsa untuk setiap bahan makanan dari daftar stok. Jika ada yang sudah dekat atau mendekati atau bahkan lewat tanggal kadaluarsa, informasi dalam fitur laporan atau peringatan ini cukup jelas, lengkap, dengan detail sisa hari atau beberapa hari sudah berlalu. Selain itu, kita juga bisa kapan saja melihat laporan stok bahan makanan secara lengkap. Laporan ini menampilkan semua bahan makanan dengan rapi, ada nama, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya. Dengan fitur ini, kita bisa terus memantau isi dapur dengan gampang dan menghindari bahan makanan terbuang sia-sia. Next. Jadi ini adalah kode yang digunakan untuk laporan stok bahan makanan. Next. Kemudian ini adalah kode yang digunakan untuk peringatan kadaluarsanya. Kemudian kita masuk ke menu utama. Jadi dalam sistem ini menyediakan menu utama yang berfungsi sebagai pusat kendali interaktif. Di sini pengguna dapat memilih berbagai opsi untuk mengelola stok bahan makanan mereka. Program ini dirancang untuk terus berjalan dan menampilkan menu pilihan sampai pengguna secara spesifik memilih opsi untuk keluar. Hal ini memastikan alur penggunaan yang lancar dan mudah, memungkinkan pengguna untuk mengakses semua fitur utama pada aplikasi ini atau sistem ini dengan cepat dan efisien.
Jadi seperti ini kode yang digunakan untuk menampilkan menu utama. Next. Nah, selanjutnya ini ada diagram alir dari sistem yang telah dibuat. Pertama-tama dimulai, sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya ada menu yang berisi opsi-opsi. Opsi pertama adalah tambah bahan makanan. Pengguna diminta untuk memasukkan nama bahan makanan. Selanjutnya jumlah stoknya. Selanjutnya ada tanggal kedaluarsanya. Setelah itu sistem akan menampilkan output dan akan kembali ke menu pilih opsi. Untuk opsi yang kedua, ada ubah bahan makanan. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nama bahan makanan yang ingin diubah. Selanjutnya pengguna diperintah untuk memasukkan jumlah stok baru jika ada stok yang bertambah atau berkurang. Selanjutnya pengguna diminta untuk mengubah tanggal kedaluarsanya. Jika tanggalnya berbeda, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal kedaluarsa yang terbaru. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan output. Setelah itu, sistem akan kembali ke menu pilih opsi. Untuk opsi yang ketiga, yaitu hapus bahan makanan, pengguna diminta untuk memasukkan nama bahan makanan yang ingin dihapus. Sistem akan menampilkan output tersebut dan kembali ke menu pilih opsi. Untuk opsi yang keempat, stok peringatan kedaluarsa, sistem akan langsung menampilkan outputnya dan kembali ke menu pilih opsi. Opsi yang kelima adalah cari bahan makanan. Pengguna diminta untuk memasukkan nama bahan yang ingin dicari dan sistem akan menampilkan outputnya dan kembali ke menu pilih opsi. Untuk opsi yang keenam, urutkan bahan makanan. Pengguna diminta untuk memilih urutan berdasarkan apa yang dibutuhkan dan lain-lainnya. Dan selanjutnya pengguna diminta untuk mengurutkan secara menurun atau memanjang. Jika menurun, maka sistem akan menampilkan urutan secara menurun. Jika tidak, sistem akan menampilkan secara memanjang. Dan sistem selanjutnya akan kembali ke menu pilih opsi. Dan untuk opsi yang ke-7, tampilkan laporan stok, sistem akan langsung menampilkan output dari bahan-bahan makanan yang ada. Dan untuk opsi yang terakhir, yaitu opsi keluar, akan pengguna selanjutnya ada kesimpulan dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Sistem manajemen stok bahan makanan ini sangat membantu menjaga kerapihan dan keteraturan dapur. Berbagai fitur utamanya mulai dari pencatatan detail, pembaruan data yang fleksibel, hingga peringatan kedaluarsa. Semuanya dirancang untuk memberikan kendali penuh kepada pengguna. Adanya sistem ini menekankan pentingnya pendekatan pemrograman yang rapi dan terbagi-bagi profil yang membuat setiap bagian lebih jelas dan mudah dikelola oleh pengguna. Baik, untuk pembagian tugas, kami menerapkan sistem work team, yaitu bekerja secara bersama-sama. Jadi kontribusi kami berdua dibagi secara merata. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.